Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu jaring laba-laba atau Webert. Sebelum kita masuk pada metode dan langkah-langkah dalam pembelajaran metode jaring laba-laba, harusnya kita mengerti dulu apa itu pengertian dari metode jaring laba-laba. Pengertian dari metode jaring laba-laba atau Webert adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa sendiri. Tetapi dapat pula tema ditentukan dengan cara diskusi bersama dengan guru. Model Webert lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung. Selanjutnya adalah karakteristik model Webert atau model pembelajaran terpadu metode jaring laba-laba. Yang pertama, model pembelajaran ini berpusat pada siswa. Model Webert ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Maksudnya adalah guru memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua yaitu memberi pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, siswa diharapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema antar mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Menyajikan konsep contohnya seperti menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang keempat, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel, yakni guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah di mana mereka berada. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dalam kita melakukan penilaian atau evaluasi, guru memberikan penilaian sesuai dengan karakteristik, minat, bahkan bakat setiap siswa, karena pada hakikatnya setiap peserta didik mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Karakteristik yang terakhir adalah menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Dalam kelas, guru melakukan proses pembelajaran harus menciptakan suasana dan kondisi yang menyenangkan sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan model Webert atau metode jaring laba-laba. Yang pertama, kelebihan dari model Webert. Kelebihan dari model Webert atau metode jaring laba-laba dalam proses pelaksanaan pembelajaran yakni menyeleksi tema sesuai dengan minat akan motivasi siswa untuk belajar. Pendekatan tematik dapat memotivasi siswa dan memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Juga beberapa kekurangan dari model pembelajaran Webert atau metode jaring laba-laba ini. Yang pertama adalah sulit dalam menyelesaikan tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Yang ketiga, dalam pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Langkah-langkah model pembelajaran metode jaring laba-laba. Menurut Ratna Tanjung dan Raudatul Kamal, keutamaan atau keberhasilan untuk pembuatan pembelajaran efektif dari model pembelajaran ini adalah hal yang pertama yang perlu ditinjau dalam proses rancangan pembelajaran Webert ini. Pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi siswa di mana itu menyangkut bakat, minat, kebutuhan, dan kemampuan dari siswa itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai guru yang profesional, kita dalam kelas mampu menciptakan tujuan pembelajaran dengan hasil yang baik. Untuk memulai proses perancangan model ini, sebaiknya kita perhatikan langkah-langkah pembelajaran model Webert ini. Yang pertama adalah mempelajari kompetensi dasar
hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema dalam memetakannya dan dalam jaring tema. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Yang kelima, yaitu menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba atau WEBED. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengembangkan sub-subtemanya. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Penerapan model pembelajaran terpadu jaring laba-laba atau WEBED dimulai dengan menentukan tema. Sebagai contoh, tema yang ditentukan bersama adalah di buku. Dari tema ini kemudian kita akan mengembangkannya dan memadukannya menjadi sub-subtema yang ada pada beberapa mata pelajaran, misalnya matematika. Subtemanya adalah menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam. Siswa diajarkan tentang pengukuran waktu melalui cerita di buku. Yang kedua adalah pelajaran PKN, di mana subtemanya yakni mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. Ini mengajarkan siswa tentang mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. Misalnya, tolong-menolong pada cerita di buku. Yang ketiga, pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan subtemanya yakni melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat. Siswa belajar melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat, misalnya melengkapi kuas bergambar cerita di buku. Baik, itu tadi pemaparan singkat mengenai model pembelajaran terpadu metode jaring laba-laba.